Wanita paruh baya tercebur ke dalam sumur, diduga terserang penyakit vertigo. Bayi laki-laki dibuang orang tuanya di aliran Sungai Muncar. Kunjungi Banyuwangi, Menparekraf, apresiasi dan dukung tumbuh kembang batik. Pemirsa, warga desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran dikejutkan dengan penemuan mayat wanita paruh baya dalam sebuah sumur tua di tengah lingkungan padat penduduk. Jasad perempuan yang diketahui warga setempat baru pertama kali ditemukan oleh salah satu menantunya saat akan mengambil air untuk berwudu. Pemirsa, awal pekan lalu warga Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Gambiran dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan yang mengapung dalam sumur tua di lingkungan padat penduduk. Jasad wanita tersebut ternyata bernama Sonibah, warga setempat. Diduga tak sengaja tercebur ke dalam sumur miliknya yang berada di belakang rumah. Jasad Sonibah baru diketahui oleh menantunya yang bernama Imam Syafi'i yang hendak mengambil air untuk berwudu pada pukul 5 pagi. Namun dirinya terkejut saat menengok ke bawah ada tubuh yang mengapung. Setelah dilihat secara seksama, ternyata jasad mengapung tersebut adalah mertuanya sendiri. Dirinya pun langsung meminta bantuan kepada tetangga dan menghubungi anggota Polsek Gambiran. Kanit Reskrim Polsek Gambiran, Ibtu Putuardana menyebutkan, dari hasil pemeriksaan pihak puskesmas tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam jasad korban. Dari keterangan saksi sebelum tercebur ke sumur, korban sempat mengeluhkan sakit vertigo. Diduga penyakit yang dideritanya kambuh saat dirinya berada di dekat sumur dan secara tidak sengaja korban terjatuh ke dalam sumur. Sementara itu keluarga korban menolak untuk dilakukan proses autopsi kepada jasad Sonibah. Keluarga korban ikhlas menerima kematiannya dan bersedia membuat surat pernyataan tertulis. Setelah proses pemeriksaan luar selesai, jasad Sonibah langsung diserahkan kepada keluarga korban untuk langsung dikebumikan di TPU desa setempat. Ya, tadi pagi hari Senin tanggal 6 Juni 2022 jam 7 kita menerima informasi dari warga bahwa ada seorang warga perempuan umur kira-kira 67 tahun 67 tahun itu jatuh ke sumur dan meninggal dunia. Kemudian dari informasi tersebut kita datang ke TKP bersama Pak Kapolsek, Kanit Reskrim, Kanit Intel dan anggota Reskrim, anggota SPK. Kita datang ke TKP dan di sana memang jenazah sudah diangkat oleh warga. Dan menurut keterangan dari anak korban, sedang bukti bahwasannya ibunya ketika itu datang subuh tadi itu dia untuk biasa mandi untuk sebelum sholat subuh, dan sebelumnya ibunya itu memang menderita, menurut keterangan anaknya itu menderita sakit vertigo. Mungkin ketika mandi itu di sumur, ketika nimba air dan vertigonya itu kumat, dan diduga dia itu jatuh ke sumur itu. Kemudian jam 5 pagi ditemukan pertama kali oleh menantunya. Dicari-cari tidak ada, dan setelah dilihat di sumur itu korban Sonibah ini sudah mengambang di dalam sumur. Kemudian diangkat oleh menantunya dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Pemirsa, warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, dikejutkan dengan penemuan jasad bayi mengapung di aliran Sungai Muncar pada Selasa siang. Jasad bayi malang tersebut ditemukan oleh salah seorang warga usai membayar tagihan listrik tak jauh dari lokasi penemuan. Diduga sang bayi yang sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya yang tak mengendaki atas kelahirannya. Pemirsa, warga Dusun Kerajaan Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi dikejutkan dengan penemuan jasad bayi di aliran Sungai Muncar pada Selasa pagi. Jasad bayi malang itu kondisinya sungguh mengenaskan. Saat pertama kali ditemukan oleh warga, tali pusar masih menempel dan sudah dalam kondisi membusuk. Diduga bayi malang itu hasil dari hubungan gelap hingga kedua orang tuanya tega membuangnya ke aliran sungai. Bayi malang itu ditemukan warga sesaat setelah membayar tagihan listrik di kantor ULP Muncar, tidak jauh dari lokasi penemuan. Posisi bayi tersangkut bersama dedaunan yang ikut terbawa aliran sungai. Sontak, kejadian ini menarik perhatian warga sekitar yang tidak tega melihat jasad bayi malang itu. Petugas bersama tim relawan lalu mengevakuasi jasad bayi malang itu yang diketahui berjenis kelamin laki-laki. Kapolsek Muncar AKP Ali Imron mengatakan, dari hasil pemeriksaan tim dokter yang menangani, diperkirakan usia bayi itu 7 bulan masa kandungan dengan berat sekitar 8 ons. Diperkirakan bayi malang itu telah meninggal sekitar 5 hingga 7 hari yang lalu. Ya, jadi tadi pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 11.30 kami dari Kepolisian Sektor Muncar menerima informasi dari masyarakat berkenaan dengan ditemukannya bayi. Jadi bayi itu ditemukan dalam keadaan sudah meninggal di aliran sungai, tepatnya yaitu di sebelah timur dari kantor PLN masuk Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar. Setelah kita menerima informasi, kami dari kepolisian bersama dengan dari unsur kesehatan yaitu Puskesmas Kedung Rejo mendatangi lokasi di mana ditemukan bayi. Ternyata betul kita temukan bayi yaitu laki-laki, diperkirakan usianya sudah 7 bulan 15 hari. Kondisinya sudah meninggal dan sudah mulai terjadi pembusukan. Diperkirakan kematian bayi ini untuk sementara ini yaitu diperkirakan 5 atau 6 hari yang lalu sudah dinyatakan meninggal. Namun sampai saat ini untuk kepastiannya kita masih melakukan penyelidikan, termasuk membawa bayi ini untuk tindak lanjutnya nanti akan kita bawa ke Rumah Sakit Umum Belambangan Banyuwangi. Untuk upaya ini kami tidak hanya melakukan penyidikan dari anggota reskrim saja, kita upayakan yaitu melalui Babinkan Timas kami di desa untuk bekerja sama atau bersinergi dengan forum di desa, 3 pilar, yaitu ada Babinsa, kemudian kepala desa termasuk kepala dusun untuk mengidentifikasi atau mendata masyarakatnya. Barangkali ada masyarakatnya yang ditemukan hamil, ternyata saat ini ditemukan sudah perutnya katakan sudah tidak buncit lagi. Nah, itu upaya-upaya kami selain tentunya dengan upaya-upaya yang lain, yaitu kita juga bekerja sama dengan dari kesehatan di desa. Bidan desa itu biasanya kalau ada orang hamil itu datang ke bidan desa, didata. Dia pasti akan mengetahui bekerja sama dengan kepala dusun. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi malang itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan guna keperluan otopsi. Sampai saat ini polisi masih mencari siapa orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri hingga ditemukan mengapung dalam kondisi yang mengenaskan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Banyuwangi untuk yang kesekian kalinya disambut Bupati Ipuk Fiestiandani.
Sandi mengunjungi beberapa wilayah di Banyuwangi, salah satunya berkunjung ke sentra batik di Kecamatan Celuring. Sandi pun mengapresiasi dan mendukung penuh tumbuh kembang industri batik di Banyuwangi. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, Banyuwangi menjadi magnet tersendiri bagi jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berkunjung, di antaranya Menteri BUMN yakni Erick Thohir, sampai Menko Marinvest yakni Luhut Binsar Panjaitan sudah berkunjung ke bumi Belambangan. Yang terbaru Menparekraf yakni Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Banyuwangi pada awal pekan ini. Sandiaga Uno yang didampingi jajarannya di Kemenparekraf mengunjungi sejumlah wilayah di Banyuwangi, salah satunya Pantai Jilen. Sandi pun mengapresiasi ajang WSL yang digelar di Pantai Jilen Banyuwangi, yang menurutnya sukses dan membanggakan bagi Indonesia secara umum. Sandi juga menyempatkan diri untuk mengunjungi sentra kerajinan batik di wilayah Desa Tampo, Kecamatan Celuring. Dirinya pun berkesempatan melihat proses pengolahan batik serta membatik bersama emak-emak Desa Tampo. Sandi mengapresiasi dan mendukung penuh pada ekonomi kreatif batik di Banyuwangi. Tidak sampai di situ, Kemenparekraf sendiri akan memberikan pendampingan serta membantu proses pemasaran batik yang tentunya didukung oleh pemerintah daerah. Harapannya UMKM Banyuwangi segera bangkit dan batik Banyuwangi bisa go internasional. Ya, Bu Bupati, Bu Surmudi, Ning Ai dan Ibu Nani. Hari ini kita berkunjung untuk sholat zuhur sekaligus bersilaturahim. Harapannya mendukung program pemberdayaan UMKM Jadwal Dawet binaan dari Pondok Pesantren Rodatul Muta'alimin. Ya. Dan kami melihat banyak sekali ibu-ibu yang memiliki keunggulan dalam membatik, dan ini kita persiapkan karena Banyuwangi akan segera bangkit kembali, kunjungan wisatawan akan semakin banyak. Kalau tadi kita lihat melalui jalur udara sudah sangat terbatas, produk-produk ekonomi kreatif ini harus dibangun supaya memiliki daya saing dan menjadi oleh-oleh andalan. Saya sudah berulang kali ke Banyuwangi dan semakin kesini semakin kualitas produknya baik, dan ini berkat kepemimpinan Ibu Bupati, dan saya harapkan juga nanti para UMKM bisa mengambil inspirasi dari program-program unggulan kita seperti desa wisata, program-program ekowisata, dan juga pariwisata berbasis olahraga. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.